Dalam musnadnya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, al-kayyisu man dan nafsahu amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar itu. Siapa itu? Mandana nafsahu, orang yang mampu mengerem, mengendalikan, menekan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas itu parameternya kalau dalam Islam, dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, yang pertama tadi apa? Mampu mengerem, mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu. Itu orang yang cerdas, indikatornya yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti. Yang kedua, beramal untuk menghadapi hari nanti pasca kematian. Jadi ada dua indikator seseorang dikatakan cerdas oleh baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjidil Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali dengan izinnya kita di malam hari ini dipertemukan di majelis pekan ketiga ya, setiap malam Senin insyaallah kita akan mentadabburi dan juga kita akan mencari dan kemudian kita akan mengkaji dari apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan oleh para a'immah terkait dengan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya lahir amal ketaatan dan amal soleh hanya semata-mata mengharap pahala dan ridho darinya. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak menghadirkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari bab, kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan bab pembagian hati atau bagian jiwa ya, atau kondisi-kondisi jiwa. Di pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan poin terkait bahwasannya jiwa atau nafsu atau hati itu terbagi menjadi berapa kelompok Pak? Nafsu itu terbagi menjadi tiga. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafs itu adalah jiwa. Udah ada nafsu lawwamah ya, yang ini adalah merupakan mungkin boleh dibilang banyak ya kaum muslimin yang berada di level ini gitu ya. Terkadang condong, terkadang ke sini, terkadang condong ke kanan, terkadang condong ke kiri. Ya, nafsul lawwamah yaitu karakternya ia selalu menyesali, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya berbuat itu gitu ya. Kenapa saya terjatuh ke dalam perbuatan dosa seperti itu? Selalu ada unsur penyesalan. Dan yang ketiga, nafsu al-ammarah bisu, ya, nafsu al-ammarah bisu. Tidak ada lain dan tidak ada bukan yang lahir dari nafsu al-ammarah bisu adalah perbuatan yang buruk. Ammarah bisu, yaitu memerintahkan untuk berbuat buruk. Jiwanya itu mengantarkan dan mendorong terus untuk berbuat buruk. Dan tiga tipikal nafsu ini semua kita manusia, kita orang yang beriman bisa memiliki potensi untuk kecenderungan kemana? Tergantung kesungguhan dan tergantung upaya dan usaha kita.
Kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah kalau kita bersungguh-sungguh ingin meraih dan mendapatkannya. Waliyadzubillah, mungkin manusia bisa mendapatkan nafsu ammarah bisu kalau memang ia menelantarkan akan kondisi hatinya. Ya, semakin pekat dengan perbuatan dosa dan maksiat, dia biarkan, dia terlantarkan, hatinya nggak peduli. Lama kelamaan hati seperti itu yang justru akan mendorong dia untuk terus berbuat maksiat. Ya, nafsu seperti itu yang akan terus mendorong dia untuk berbuat maksiat sampai seakan-akan dirinya tidak berkuasa lagi akan nafsu, akan jiwanya itu, karena sudah terkontrol, terkendalikan. Sudah seperti zombie gitu ya, sudah terkontrol, sudah terkendalikan. Waliyadzubillah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga, melindungi kita dari hal seperti itu. Baik, di antara upaya kita untuk memiliki nafsul mutmainnah dan selamat serta terhindar dari nafsu ammarah bisu adalah bab kita akan dibahas di malam hari ini, itu muhasabatun nafs. Ini adalah resepnya agar kita terhindar dari memiliki jiwa yang selalu mendorong untuk berbuat buruk. Itu apa? Muhasabah. Selalu memuhasabah diri kita. Ya. Dikatakan bahwasanya ilaju istila'in nafs al-amarah ala qalbil mu'min muhasabatuha wa mukhalafatuha. Jadi obat dari menjalarnya penyakit dan virus yang berbahaya di dalam jiwa seorang mukmin, yaitu apa tadi? Ammarah bisu tadi ya, mendorong dan memotivasi untuk berbuat buruk, adalah memuhasabah dirinya, terus muhasabah dan berbuat untuk melawan keinginan dan hasrat dari nafsunya itu. Jadi kalau nafsunya mengarahkan dorong terus ke dalam perbuatan maksiat, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Karena kalau sudah sekali dibiarkan, ditambah dengan adanya angan-angan dari syaitan, tenang, umur masih panjang, udah seperti itu, sulit nanti untuk bisa lepas. Sulit terus, akan terus memanggil lagi. Maka obatnya adalah memuhasabahnya dan menyelisihi dorongan hawa nafsu itu, lawan dorongan hawa nafsu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi SAW. Dalam musnadnya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, al-kayyisu man dan nafsahu amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna'a 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar itu. Siapa itu? Mandana nafsahu, orang yang mampu mengerem, mengendalikan, menekan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas itu parameternya kalau dalam Islam, dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, yang pertama tadi apa? Mampu mengerem, mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu. Itu orang yang cerdas, indikatornya yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti. Yang kedua, beramal untuk menghadapi hari nanti pasca kematian. Jadi ada dua indikator seseorang dikatakan cerdas oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama tadi mengerem, mengontrol, merendahkan, ya, menekan hawa nafsunya. Dan yang kedua, beramal untuk menghadapi hari pasca kematian kita. Ini dua indikator seseorang dikatakan oleh baginda Nabi SAW sebagai orang yang cerdas. Ya, yang pertama saya ulangi tadi, mandana nafsahu, orang yang mampu menekan, mengontrol, mengendalikan hawa nafsu. Dorongan syahwatnya dia mampu tekan, mampu kendalikan. Dan yang kedua, orang yang beramal, yang orientasinya amalnya itu adalah dalam rangka berbekal untuk menghadapi hari yang begitu panjang nanti pasca kematian. Ini dua indikator seorang dikatakan kayyis oleh baginda Nabi SAW. Seorang dikatakan oleh beliau apa? Cerdas. Dan kebalikannya al-ajizu, orang yang ajiz, orang yang lemah,
Siapa itu? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ada dua indikatornya. Yang pertama, man atba'a nafsahu, kebalikan dari yang pertama tadi. Orang yang kedua ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau yang cerdas itu mampu mengontrol, mengendalikan dorongan syahwat dan hawa nafsunya. Al-ajiz, kata Nabi, ngikutin hawa nafsunya. Udah jadi zombie tadi ya. Hawa nafsunya menggerakkan, dia ngikutin aja. Gak ada daya, gak ada upaya, dan gak punya kemauan untuk menekan dan melawan hawa nafsu. Nafsunya mengiring dia untuk berbuat seperti itu, ya udah diikutin aja. Mengikuti apa kata hawa nafsunya, wal iyadzu billah. Dan yang kedua apa? Wa tamanna 'ala Allah. Yang kedua ditambah tadi dengan bumbu berangan-angan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas ampunannya, umur tenang masih panjang gitu. Dengan kata lain, orang yang ajiz itu orang yang suka menunda-nunda. Untuk beramal tuh ditunda-tunda, nanti aja, nanti akhirnya luput dan lewat. Ditunda. Ya, bangun malam, oh masih malam, ntar aja deh, tidur dulu. Ya, oh baru jam 2 nanti, oh baru jam 3 nanti. Ujung-ujung bangun pas qomat baru bangun. Aduh, pas qomat, mending pas qomat ya. Lewat, qomat aja lewat. Itu gara-gara ditunda-tunda. Ah masih malam tuh. Ah baru jam 3, ntar aja deh. Terus. Akhirnya lewat dan sudah. Dia tidak memiliki kesempatan karena waktu kan nggak bisa diulangi lagi. Malam berikutnya pun berlaku seperti itu lagi. Besoknya begitu itu lagi terus. Mau baca Quran, nanti ya baca Qurannya. Tanggung nih, ya. Baca Quran. Udah buka Quran udah dekat, ada aja godaan. Notifikasi HP bunyi ya. Udah. Akhirnya buka HP, pesan-pesan sibuk. Udah azan, udah lewat baca. Udah selesai. Terus seperti itu. Ditunda. Untuk berbuat kebaikan tuh ada aja alasannya untuk ditunda dan diundur. Ya, untuk ditunda dan diundur seperti itu. Itu namanya al-ajiz, kata Nabi. Ngikutin hawa nafsu, menjadi budak atau hamba sahaya dari waliyadzubillah, dari hawa nafsu. Disetir dan dikendalikan oleh hawa nafsu, dan ditambah dengan berangan-angan kepada Allah. Itu jangan jadi seperti orang seperti itu ya. Jadilah diri kita sebagai orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas sebagaimana Nabi tadi sebutkan ya. Kemudian Al-Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala rahmatan wasi'ah pun dalam musnad beliau meriwayatkan dalam kitab beliau Az-Zuhud meriwayatkan dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebuah kalimat yang sangat populer dari beliau. Apa kalimatnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghada an tuhasabu anfusakum al-yawma wa tuzayinu wa tazinu lil ardil akbar yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata ya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata begini, hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab. Ya, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian. Amal perbuatan kita apa sih yang sudah kita perbuat, apa sih yang kita sudah lakukan. Hisab diri kita. Qabla an tuzanu, sebelum nanti kelak di akhirat kalian ditimbang. Apa yang sudah saya lakukan, amalan apa yang nanti akan di hadapan Allah saya banggakan diri saya dengan amalan itu. Ditimbang diri. Banyak berkaca terhadap diri ini. Ya. Menghisab diri, mengukur diri, dan menimbang diri. Ya. Dilihat uji kelayakan dan kepantasan akan diri ini. Kita punya harapan sama-sama kan, ingin dapat surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sama-sama punya keinginan harapan nanti di akhirat dapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Kita ukur kelayakan diri kita, studi kelayakan diri kita. Pantas nggak, layak nggak? Lihat
muhasabah itu seperti itu. Uji kelayakan, menimbang diri, pantas nggak, layak nggak? Ya, layak. Karena ada manusia-manusia yang dia hanya berharap, namun kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Dalam surah Al-Mudaththir Allah berfirman apa? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berlaku lagi syafaat bagi mereka itu, syafaat dari orang-orang yang mampu dan bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Jadi ternyata di akhirat itu ada orang-orang yang gak layak dan gak berhak untuk mendapatkan syafaat. Sampai kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Sudah gak bermanfaat lagi syafaat bagi orang seperti itu. Sekarang kita ukur diri kita, uji kelayakan. Uji kelayakan, hisab diri kita. Bagaimana layak gak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Layak gak diri kita untuk nanti di akhirat dapat syafaat baginda Nabi SAW? Sudah seperti apa langkah dan perbuatan kita dengan peninggalan Nabi SAW berupa Al-Quran dan Sunnah itu? Nah itu, timbang terus diri kita, ya, timbang terus diri kita. Itu adalah makna dari kalimat hasibu anfusakum wazinu anfusakum. Hisab diri kalian dan timbang diri kalian. Timbang. Karena kata beliau, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghada an tuhasabu an sufusakum al-yawma. Karena kata beliau, yang paling ringan bagi kalian itu kelak hisabnya di hari akhirat itu adalah ketika kalian sekarang di dunia membiasakan diri suka menghisab diri, suka mengukur kepantasan diri, mengintrospeksi diri. Yang dengan evaluasi diri itu kemudian ada upaya untuk memperbaiki, meningkatkan standar kelayakan diri ini. Ya, kalau kita masih dilihat dari interaksi kita dengan Al-Quran masih belum, berarti belum maksimal, kita tingkatkan kualitas diri kita dengan Al-Quran. Ada evaluasi dan ada perbaikan. Evaluasi itu namanya muhasabah dan menimbang diri. Seperti itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang paling ringan bagi kalian hisabnya kelak di akhirat itu adalah ketika kalian di dunia itu, hari ini di dunia, kalian biasa menghisab diri kalian, bisa ya, menimbang diri kalian sebelum nanti kelak ada mizan timbangan yang akbar, ya, penimbangan besar, di mana Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ini maksudnya hari ketika ditimbang manusia di hari mizan itu, tu'raduna, akan ditampakkan seluruh amalan-amalan perbuatan kalian, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang akan ditutupi dari kalian. Amalan kita akan ditampakkan, diperlihatkan, ditimbang, nggak ada yang ditutup-tutup itu. Nah, makanya sebelum hari itu terjadi, pandai-pandailah kita menghisab diri, yang kemudian dengan itu kita mengevaluasi diri, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min qawwamun 'ala nafsihi. Seorang mukmin itu adalah seorang yang memiliki kendali akan dirinya. Memiliki kendali akan diri. Yuhasabu nafsahu lillah, yang senantiasa menghisab dirinya untuk Allah Taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma khafful hisab yaumal qiyamah 'ala qaumin hasibu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya hisab yang ringan itu kelak di hari kiamat. Hisab yang ringan itu kelak di hari kiamat adalah bagi mereka yang di dunianya biasa menghisab diri mereka, biasa mengintrospeksi, mengevaluasi, yang kemudian diperbaiki apa yang kurang dari amal-amal perbuatan. Dan sebaliknya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa inna masyaqqul hisab yaumal qiyamah 'ala qaumin akhadhu hadzal amr 'ala ghairi muhasabah. Yaitu kebalikannya,
ya hisab yang berat itu kelak di hari kiamat adalah bagi mereka yang menjadikan perkara itu ya perkara yang dosa itu perkara yang biasa saja dengan tanpa adanya unsur muhasabah. Dia menyepelekan, dengan kata lain menyepelekan perbuatan dosa dan maksiat. Baik. Innal mu'mina yufaji'u syai' wa yu'jibuhu fa yaqulu Allah inni la ashtahik. Seorang mukmin, kata beliau, adalah mereka orang yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Ya, jadi hatinya itu sangat peka. Hatinya itu sangat peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap hal-hal yang bisa menodai dan mengotori hatinya. Peka seorang muslim, seorang mukmin. Wallahi inilah ashtahik. Ketika dorongan kondisi, situasi, dorongan jiwanya untuk mendorong dia untuk jatuh ke dalam satu perkara yang itu adalah perkara yang Allah larang, maka dia akan mengatakan wallahi inilah ashtahik. Demi Allah saya nggak mau berbuat seperti ini, nggak mau. Jadi hatinya itu sensitif terhadap perkara-perkara yang memang Allah murkai, Allah benci. Gitu ya. Insyaallah ini luar biasa, ini hati seperti itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua hati seperti itu. Hati yang memiliki keteguhan, kekuatan dan sensitivitas yang tinggi ke atas perbuatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang dan murkai. Karena banyak di antara manusia yang tadi menyepelekan dan menganggap ringan akan sebuah perkara yang padahal perkara tersebut notabene adalah perkara yang Allah murkai dan Allah benci. Namun dianggap sepele saja, bagi angin lalu gitu ya. Waliyadzubillah. Maka seorang yang beriman tadi memiliki sensitivitas yang tinggi hatinya, kemudian fayarji'u ila nafsi fayaqul ma aratu ila hadza. Ia selalu kembali kepada dirinya. Demi Allah saya nggak mau berbuat seperti ini. Demi Allah saya nggak mau melakukan ini. Jadi hatinya itu selalu mendorong untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan itu, mencegah dia untuk tidak mengikuti dorongan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi hatinya itu Allah seperti itu. Baik. Kata beliau sehingga innal mu'min asirun fid dunya yas'a min fakaki raqabatihi, sampai seolah-olah seorang yang beriman itu, seorang mukmin itu seolah-olah dia tidak ada ubahnya seperti seorang tawanan yang ya dibelenggu lehernya gitu ya. Dia merasa la ya'man syai'an hatta yalqallah, dia merasa dirinya itu selalu enggak aman, selalu merasa dalam kondisi serba khawatir dan takut. Kalau saya berbuat seperti itu, nanti Allah murka kepada saya. Hatinya itu begitu terus. Ya. Hatinya itu seperti itu. Merasa seperti seorang yang senantiasa was-was dan khawatir akan kondisi keselamatan dirinya. Was-was dan khawatir akan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah seorang yang beriman. Seperti tawanan yang dia itu mengkhawatirkan akan kondisi dan keselamatan dirinya. Jangan-jangan saya binasa sekarang, jangan-jangan seperti itu. Dengan demikian maka dia akan terkontrol dan terkendalikan, tidak akan mudah terjatuh ke dalam perbuatan yang Allah larang. Dia seperti itu. Tentu akan berkebalikan dengan mereka orang-orang yang fajir, ya, orang yang fajir, yang ia tidak merasa berat untuk berbuat dosa dan maksiat, waliyadzubillah. Ya. Karena seorang yang beriman tadi, ia tidak akan pernah merasa tenang dan nyaman gitu ya, karena dia senantiasa khawatir akan murka dan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'lamu annahu ma'khudun 'alaihi min sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihi ma'khudun 'alaihi min dzalika fi dzalika kullihi. Karena seorang yang beriman tahu, seorang mukmin tahu bahwasannya dia akan diadab gara-gara pendengarannya. Dia akan diadab gara-gara apa yang dia lihat. Dia akan diadab gara-gara apa yang dia ucapkan. Dia akan diadab gara-gara sikap dan perbuatan anggota badannya.
Semua itu selalu dipertimbangkan matang-matang oleh seorang ya, jadi waspada terhadap dampak buruk dari sebuah amal perbuatan. Maka nanti akan kita ketemukan nih, muhasabah itu ada ya, dibagi jadi dua, ada muhasabah sebelum beramal dan ada muhasabah pasca beramal. Yang pasca beramal pun itu akan terbagi lagi, ya, akan terbagi lagi. Baik. Fahaqqun 'alal hazimil mu'min billahi wa bil yaumil akhir alla yaghfula an muhasabati nafsihi wa tadyiqi 'alaiha min harakatiha wa sakanatiha. Maka sudah selayaknya, bahkan wajib bagi mereka orang-orang ya, orang mukmin yang kuat keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir, untuk tidak lalai dari memuhasabah jiwanya, memuhasabah dirinya, dan senantiasa mempersempit gerak laju dari dorongan hawa nafsu dan syahwat itu. Persempit, jangan diberikan celah, jangan diberikan kesempatan, jangan diberikan panggung di dalam diri kita hawa nafsu itu. Karena kalau sudah sekali diberikan kesempatan tadi disebutkan, ya udah akan celaka, ya akan celaka sampai akhirnya kemudian dia menyesal dengan penyesalan yang ya, tanpa ujung dan tanpa tepi. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ya, dalam surah Ali Imran ayat ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin, di hari yang setiap jiwa itu akan mendapatkan, akan melihat dan menyaksikan ma'amilat min khairin muhdar, apa yang dia perbuat dari kebaikan itu hadir di hadapan dia, ditampakkan di hadapan dia. Wa ma'amilat min su'in, dan demikian pula apa yang dia perbuat dari perbuatan buruk itu pun sama, diperlihatkan juga. Ya, di hari nanti kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap jiwa itu akan melihat amal perbuatan baik yang dulu pernah diperbuat dan amal perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu abadan ba'ida, yang pada waktu ketika amalan diperlihatkan dan ditampakkan, ya orang itu akan berangan-angan dan berharap antara dia dengan amalan buruk itu memiliki jarak yang sejauh-jauhnya, menunjukkan akan penyesalan yang begitu berat dan besar. Begitu. Baik, muhasabah itu ada dua jenis. Yang pertama muhasabah sebelum beramal, dan yang kedua muhasabah setelah beramal. Jadi muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal maksudnya apa? Bahwa yaqifa 'inda awali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amali hatta yatabayyana lahu ya rajhanuhu 'ala tarkihi. Muhasabah sebelum beramal itu maksudnya apa? Ketika seseorang hendak beramal, dia berdiri dulu, dia diam sejenak, dia lihat dengan seksama, ya, dia lihat dengan seksama himmah dan irodahnya, keinginan dan dorongan dirinya untuk melakukan itu, untuk melakukan amalan itu, ya, dorongan untuk melakukan amalan perbuatan itu. Dia berdiri sejenak, dia lihat, diukur kepada dirinya. Ya, dia tidak langsung mengerjakan amalan tersebut. Dia lihat. Yang pertama yang harus dia lihat adalah yatabayyan lahu rajhanuhu ala tarkihi. Yang harus dia lihat pertama adalah rajihnya atau yang baiknya bagi saya itu, yang terbaik bagi saya itu adalah mengerjakan amalan itu atau meninggalkan amalan itu. Jadi ketika hendak beramal itu, ya, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang memuhasabah dirinya adalah lihat dengan seksama yang terbaik bagi saya terkait dengan amalan ini adalah saya kerjakan atau saya tinggalkan. Itu yang pertama, poin pertama. Saya kerjakan atau saya tinggalkan. Saya kerjakan atau saya lewatkan amalan ini yang terbaik bagi saya. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Ini lebih
lebih dalam lagi bahasanya di Hasan Al-Basri. Ini karena ini menyangkut akan keselamatan kita dalam beramal itu. Kata beliau, seorang yang memuhasabah dirinya sebelum beramal, ketika dia ada dorongan untuk mengerjakan sebuah amalan, maka dia lihat dengan seksama pada dirinya. Apa sih dorongan dan motivasi saya mengerjakan amalan ini? Apakah lillah atau untuk li ghairillah? Saya mengerjakan ini untuk Allah atau untuk dorongan karena ingin selain Allah? Ingin pujian kah, ingin sanjungan kah, ingin dunia kah, atau ingin apa? Jadi sebelum terjun ke medan amal itu dilihat dengan sama dirinya. Apa dorongan dalam diri saya, motivasi dalam diri saya untuk mengerjakan amalan itu apa? Ini dalamnya bahasanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Agar apa? Agar diri kita selamat dalam beramalnya, selamat. Jadi lihat dorongan dan motivasi diri. Ya, dorongan dan motivasi diri ketika hendak beramal. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, ya, ketika seorang hendak beramal, hendaklah dia lihat ke dalam diri dia. Lihat ke dalam diri, karena yang tahu itu kan dia dan Allah, ya. Yang tahu dalam hati seseorang, yang tahu dorongan dan maksud amalnya seseorang itu hanya pelaku dan Allah Taala yang tahu. Maka dia ukur kepala dirinya sendiri, memuhasabah dirinya. Apa yang saya lakukan ini? Dorongannya apa? Motivasinya apa? Lillah atau li ghairillah? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Dilihat dengan seksama, ya. Baik. Jadi kemudian yang berikutnya setelah dia meyakini ketika ada dorongan dalam hatinya, ternyata dorongan ada keinginan untuk selain Allah dan untuk saya beramal itu. Nah, dia segera mengintrospeksi diri, bersihkan dorongan itu, bersihkan, jadikan hanya untuk Allah semata saya beramal ini, gitu ya. Jadi misalnya ada satu amalan di hadapan saya, sebelum saya beramal ini, maka ukur kepada diri saya dalam hati saya mengerjakan ini apa motivasi? Bersih 100% untuk Allah atau ada dorongan lain? Kalau ternyata didapat di dalam hati saya, ternyata ada unsur lain yang mendorong saya, memotivasi saya untuk ini. Itu dorongan misalnya ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Setelah kita mengetahui penyakit itu, segera bersihkan hati itu, istighfar kepada Allah, bersihkan niat untuk Allah ketika mengerjakan amalan tersebut, gitu ya. Jadi inilah fungsinya muhasabah, fungsinya mengintrospeksi itu. Ketika sudah tahu penyakitnya, singkirkan penyakitnya. Singkirkan penyakitnya. Ketika sudah mengetahui penyakitnya, maka segera singkirkan penyakit, bersihkan penyakitnya. Itu adalah fungsi muhasabah. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan kembali, ya, setelah dia yakin dan bisa membersihkan dorongan untuk selain Allah di dalam hatinya, gitu, murni, sehingga ia menjadikan ibadahnya itu atau amalnya itu murni untuk Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kan seperti itu, hanya untuk Allah semata, Rabbul alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Baik. Kemudian setelah dia mengetahui akan sudah membersihkan dan memposisikan dirinya, dia pun melihat kembali kepada dirinya. Apakah ya hadzalikal amalu maqdurun alaihi am ghairu maqdur wala mustata'? Apakah saya sanggup nih mengerjakan amalan ini, atau saya punya kelemahan untuk beramal ini? Jangan sampai memaksakan diri sehingga sampai kepada level melampaui kemampuan batas diri. Diukur diri kita, sanggup saya mengerjakan amalan ini, ya. Kalau ternyata saya mengetahui kemampuan saya sanggup mengerjakan amal ini, berarti tahap kedua sudah selesai. Tahap kedua sudah selesai. Ya, jangan sampai kemudian kita memaksakan sampai pada level memberatkan kepada diri sendiri. Itu bahasanya kurang lebih begitu. Baik. Ada amalan yang kita tidak sanggup untuk mengerjakan, Pak? Ada amalan yang seperti itu. Contohnya apa, Pak?
Ada amalan nih, kita ukur diri kita, kita tidak bisa mengerjakan. Contohnya apa? Apa? Haji. Kalau kita tidak sanggup, berarti ini ada amalan nih. Ketika saya mau mengerjakan amalan ini, sanggup nggak nih saya mengerjakan ini? Kalau kemungkinan saya sanggup mengerjakan, jalan. Kalau enggak, ini kan seleksi kedua ya. Setelah saya beramal, bersihkan niat hanya untuk Allah, seleksi keduanya apa? Tahap keduanya, ukur batas kemampuan diri. Saya mampu nggak mengerjakan ini? Jangan sampai kemudian memaksakan diri, akhirnya madorot. Madorot bukan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Akhirnya madorot, jadi bukan kebaikan yang didapatkan. Contohnya apa? Memaksakan diri apa? Contohnya poligami itu katanya. Contohnya poligami, ukur kemampuan diri. Ukur kemampuan diri. Ukur kemampuan diri, bukan keinginan. Kalau ingin bisa jadi ingin, tapi lihat diri kita, mampu nggak nih? Ini ada yang menyerahkan diri ke saya nih, nawarin nih, gitu. Ustadz mau nggak? Gitu ya, ada nawarin. Ustadz mau nggak buka cabangan gitu, benar. Nah, sebelum saya maju, ukur diri saya. Sanggup nggak nih? Nah, itu. Jadi jangan kemudian nanti paskanya endingnya malah justru ya berantakan, bukan ibadah yang malah jadi kacau. Ukur kemampuan diri, karena kita bisa mengukur diri kita tentunya, ya, mengukur diri kita dari segala sisinya, kita ukur, saya sanggup gak mengerjakan ini. Jangan sampai kemudian kita nanti jadi malah ya tidak baik dan tidak bagus ke ujung ke sana, gitu ya. Insyaallah contohnya bagus ya, contoh yang bagus. Jadi sekarang kita ukur diri ya, ukur studi kelayakan kita. Jangan kemudian memaksakan diri, akhirnya malah nggak baik. Jangan dipaksa, ukur kemampuan diri kita. Ya, begitu. Baik. Fa'in lam yakun maqduran yuqaddimu alaih. Kalau yakin dia tidak bisa, jangan dikerjakan, jangan dilanjutkan. Karena malah tadi jadi jatuhnya madharah. Nah, contoh amalannya tadi, contoh amalan. Kalau sholat Jumat berjamaah, sanggup gak? Sholat berjamaah nggak ada madharatnya bagi kita berangkat juga. Setiap kita pasti bisa, apalagi masjidnya nyaman begini sampai membuat kita betah di masjid ya. Kebangetan kalau masih bilang nggak sanggup juga ya. Masih bilang saya belum sanggup ke masjid, kebangetan banget. Masjidnya udah seperti ini mau bilang belum sanggup juga. Mau nunggu antar ke masjid gitu ya, disimpan di depan imam atau mau di belakang imam? Nah itu pertanyaannya. Mau sholatnya di depan imam atau belakang imam, kan gitu. Iya, sholatnya di belakang imam lah ya. Berjamaah di belakang imam, jangan nunggu sholat di depan imam, ya bahaya. Ya, nggak ada waktu kesempatan untuk mengevaluasi kalau udah seperti itu. Mumpung masih bisa sholat di belakang imam, ya. Baik. Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, setelah tadi tahapan-tahapan itu dia tempuh, uji kelayakan dari mulai niatnya dia luruskan, kemampuan dirinya dia evaluasi sama. Setelah itu baru tahapan berikutnya adalah kerjakan perbuatan dan amalan tersebut. Jadi intinya itu memuhasabah, diukur kemampuan diri kita, gitu ya, dimuhasabah. Demikian pula dalam hal berbicara dan berucap. Jadi amalannya secara umum ya. Makanya Nabi bersabda ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Demikian pula dalam berucap, harus mempintar-pintar kita memuhasabah diri. Sebelum berucap tuh ukur dulu ucapan atau kalimat yang akan kita ucap. Ini ucapan yang saya ucapkan ini, nah diukur dulu, Allah ridho atau tidak. Ya, jangan sampai kemudian kita mengucapkan sesuatu yang tanpa tanpa perhitungan dari diri kita, tanpa muhasabah dulu, kita ucapkan saja.
Ya, walhasil waliyadzubillah kemudian ia mendapatkan apa yang ya disebutkan ya Nabi SAW itu Allah murka dan itu gara-gara satu kalimat yang kalimat itu masuk dalam barisan kalimat-kalimat yang Allah murkai gitu ya. Allah murka kepadanya gara-gara kalimat yang dia ucapkan. Annahu idza arada ayatakallama fa in kana ma yatakallamu bihi khairan ya muhaqqiqan yusabu alaihi wajiban au manduban falyatakallam. Ketika seseorang hendak berbicara ya, ketika hendak berbicara fa in kana ma yatakallamu bi khaira, kalau yang hendak dia ucapkan itu kalimat yang baik, baiknya itu baik yang muhaqqiq, baik yang benar-benar baik, bukan prasangka saja yang sudah jelas kebaikannya, yusabu alaihi dan berpahala ketika diucapkan, maka pada waktu itu ya ucapkan kalimat itu, sampaikan kalimat itu. Wa in lam yadhhar, kalau belum jelas tuh, belum jelas apakah yang saya ucapkan ini baik atau tidak, ya berpahala atau bahkan mendapatkan dosa, pada waktu itu apa? Tahan diri untuk tidak berucap dulu. Itu fungsinya memuhasabah diri itu fungsinya. Jadi sebelum beramal tuh selalu mengontrol diri. Jangan sampai kemudian kita kena getahnya gara-gara kita tidak mampu mengontrol diri. Gitu ya, Masya Allah, ini wasiat dari ulama kita yang sangat berharga ya bagi kita ya. Jadi jangan gegabah dalam beramal tuh ya. Jangan gegabah dan sembrono dalam beramal, harus diukur dulu dari awal. Jangan gegabah. Oke, jangan sembrono dalam berbuat, sampai berucap pun jangan gegabah. Gitu ya. Dan jenis yang kedua muhasabah ba'dal amal, muhasabah setelah amal. Ya, muhasabah setelah amal. Ini pun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama muhasabatuhu ala ta'atin. Ya, memuhasabah diri dari atas amalan tersebut, ya. Apakah amalan tersebut benar-benar di atas apa tuh namanya? Ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala gitu ya. Jadi saya mengerjakan ini, amalan ini sudah sesuai dengan keinginan Allah tidak? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan tidak? Jadi benar-benar presisi ya, dari awal dilihat, dari akhir pun dilihat kembali, benar-benar diposisikan yang tepat. Ya Allah. Sudah pernah kita melakukan hal itu, Pak? Sudah pernah kita melakukan itu? Insya Allah ya. Allah berikan kemudahan pada setiap kita ya, untuk selalu memuhasabah diri sebelum beramal dan setelah beramal. Ya, sebelum beramal dan pasca beramal. Ya, jadi benar-benar harus dijaga. Termasuk diantaranya tunaikan hak-hak Allah dalam beramal. Dilihat kembali, saya sudah menunaikan hak Allah enggak dalam tadi saya beramal itu. Di awal sudah ikhlas tuh. Nanti di akhir setelah beramal lihat kembali, evaluasi kembali. Tadi saya amal yang saya lakukan ini sudah menunaikan hak-hak Allah tidak di dalamnya. Ya, hak Allah dalam menjalankan ketaatan kita itu ada beberapa. Yang pertama ada ikhlas ya kepada Allah. Kemudian yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ya yang ketiga syuhudu masyhadil ihsan, menghadirkan ihsan dalam beramal. Yaitu apa ihsan dalam beramal? Dalam beramal itu punya maksud ihsan apa? Ketika seseorang beramal, dorongannya apa? Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau ternyata tidak mampu, maka dalam hatinya tertanam keyakinan Allah sedang melihat dia dalam beramal. Nah itu dalam dorongan ihsan itu. Jadi pertama keikhlasannya dilihat dengan baik, kembali dievaluasi. Kemudian dievaluasi dari segi keilmuannya, ini sudah sesuai gak dengan contoh Rasul. Kemudian dievaluasi kembali terkait dengan ihsannya. Ya, apakah tadi saya berbuat sudah menunaikan ihsan dalam saya beramal? Itu seperti itu tahapan. Kalau sudah seperti ini Pak, kira-kira ini baru satu poin ya. Kalau sudah seperti ini, kira-kira seorang muslim, seorang mukmin masih punya waktu nggak untuk ngurusin orang lain? Masih punya waktu nggak untuk kepo ngurusin urusan orang lain? Satu amal aja udah ribet banget ya, prosedurnya udah ribet banget nih, satu amalan aja.
Jadi artinya dia akan fokus sama dirinya sendiri, udah fokus sama dirinya, nggak peduli, nggak ngurusin orang lain, nggak sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain, nggak sibuk dengan mencari-cari kekurangan kesalahan orang, nggak sibuk dengan itu, sibuk dengan memperbendahi, mengevaluasi, membenahi, evaluasi diri seperti itu. Ya, itu yang Allah inginkan dari kalimat apa? Dari ayat dalam surah Tarimid ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang Allah inginkan. Wahai yang beriman, jaga diri kalian. Ini fokus dengan ini. Apa jaga diri kita? Dari api neraka. Sibukkan dengan amalan ini. Jaga diri kalian, kata Allah. Jaga diri kalian. Baru setelah itu apa? Jaga keluarga kalian. Ya, kalau udah seperti ini, sibuk kita, orientasi kita hanya untuk keselamatan diri, keselamatan keluarga, diri keluarga kita. Nggak ada waktu untuk ngurusin lagi urusan orang lain. Ya, bahkan mungkin nggak ada waktu untuk mancing ya. Mancing. Nggak ada waktu untuk. Mungkin sambil mancing, sambil memuhasabah juga ya. Apa yang sudah saya lakukan ini, Allah ridho apa? Mau memuhasabah juga saja. Sambil pikir ya, sambil pikir saja. Sambil pikir ya, sambil menghatamkan Al-Quran bisa jadi ya, sambil murajaah hafalan Quran bisa jadi. Semoga berikan kemudahan kepada kita semua. Baik, sampai sini dulu karena sudah masuk waktu Isya. Dari apa yang saya utarakan dan berupa kebenaran itu murni dari Allah Taala. Salah khilaf dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi juga dari syaitan, saya mohon kepada Allah dan berpasti dari perkara tersebut. Mohon maaf tidak ada pertanyaan nih. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.